Oke, jadi saya akan memaparkan materi pertemuan ke-11 yaitu metode pengujian dalam metodologi desain. Metode pengujian adalah bagian penting dalam proses pengembangan produk atau sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa solusi desain berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar dalam pengujian desain merupakan bagian penting dalam proses desain. Pengujian desain dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas solusi yang telah dirancang dan dikembangkan. Sutcliffe 2004 ulang deh anjir. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya dengar lagu? Ini asik cuy dengar lagu. Ulang. Oke, saya akan memaparkan materi pertemuan ke-11 yaitu metode pengujian dalam metodologi desain. Metode pengujian desain adalah bagian penting dalam proses pengembangan produk atau sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa solusi desain berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar dalam pengujian desain merupakan bagian penting dalam proses desain. Pengujian desain dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas solusi yang telah dirancang dan dikembangkan. Sutcliffe 2004. Pada pengujian solusi desain, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan untuk memastikan hasil pengujian valid dan akurat. Rubin 2008. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam pengujian solusi desain. 1. Definisi tujuan pengujian. Tujuan pengujian harus jelas dan terdefinisi dengan baik sebelum pengujian dilakukan. Tujuan pengujian harus sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan dan solusi desain yang telah dibuat. Dengan definisi tujuan yang jelas, maka hasil pengujian dapat memberikan informasi yang berguna dalam memperbaiki solusi desain yang telah dibuat. Kedua, identifikasi pengguna. Pengguna solusi desain harus diidentifikasi dengan jelas sebelum pengujian dilakukan. Pengguna yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dan dapat memberikan masukan yang berbeda dalam pengujian. Dengan mengidentifikasi pengguna yang tepat, maka pengujian dapat dilakukan dengan lebih fokus dan hasilnya lebih relevan dengan pengguna yang sebenarnya. 3. Penggunaan metode pengujian yang tepat. Metode pengujian yang tepat harus dipilih untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan valid. Metode pengujian yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pengujian dan pengguna yang diidentifikasi. Beberapa metode pengujian yang dapat digunakan antara lain uji coba fungsional, uji coba pengguna, dan uji coba terkontrol. 4. Pemilihan partisipan yang tepat. Partisipan dalam pengujian harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan relevan. Partisipan yang dipilih harus mewakili pengguna sebenarnya dan harus memiliki kemampuan untuk memberikan masukan yang berguna. Pemilihan partisipan yang tepat juga dapat menimbulkan meminimalkan bias dalam hasil pengujian. 5. Pengukuran hasil yang tepat. Hasil pengujian harus diukur dengan metode yang tepat untuk memastikan akurasi dan validitas hasil. Beberapa jenis pengukuran yang dapat digunakan dalam pengujian solusi desain antara lain pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran hasil yang tepat juga dapat memberikan informasi yang berguna dalam memperbaiki produk solusi desain yang dibuat. Selanjutnya ada B, teknik pengujian kualitas produk dan sistem. Teknik pengujian kualitas produk dan sistem adalah proses pengujian yang dilakukan untuk menilai kualitas produk atau sistem yang telah dirancang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ada beberapa teknik pengujian kualitas dan produk dan sistem yang dapat digunakan, antara lain 1. Black box testing. Teknik ini digunakan untuk menguji fungsionalitas produk atau sistem tanpa mengetahui detail implementasi dan kode program yang digunakan. Uji coba dilakukan dengan memberikan input tertentu dan mengamati output yang dihasilkan untuk menentukan apakah produk atau sistem telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 2. White box testing. Teknik ini dilakukan dengan memeriksa kode program yang digunakan dalam pembuatan produk atau sistem dan menguji setiap bagian dari kode tersebut. Hal ini dilakukan untuk menemukan bug atau kesalahan yang mungkin terjadi pada produk atau sistem dan memastikan bahwa produk atau sistem berjalan dengan baik. 3. Regression testing. Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan atau perbaikan yang dilakukan pada produk atau sistem tidak mempengaruhi fungsionalitas yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menguji kembali setiap fitur yang telah ada sebelumnya untuk memastikan bahwa perubahan atau perbaikan tidak mempengaruhi fungsionalitas tersebut. 4. User Acceptance Testing (UAT). Teknik ini dilakukan untuk menguji produk atau sistem dengan cara meminta pengguna untuk menguji dan memberikan umpan balik terhadap produk atau sistem. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. 5. Performance Testing. Teknik ini dilakukan untuk menguji kinerja produk atau sistem dalam situasi yang berbeda-beda, seperti jumlah pengguna yang berbeda atau volume data yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi.